kenapa mau tinggal di sini? Emang kenapa? Sini kan ada tuyulnya, kata gitu. Masa sih gitu? Ih, dibilangin nggak percaya, kata gitu kan. Tapi yang namanya kita udah beli ya kan, mau nggak mau harus nempatin itu rumah. Itu udah dari pagi, itu TV kagak nyala, tau-taunya tiba-tiba nyala. Anak saya bilang, lah kok itu TV nyala sendiri Mi, katanya. Ah, udah lah mati saya, waduh ini nongolin lagi nih, saya bilang, waduh ini maksudnya apa gitu kan. Emas itu padahal udah diacak-acak nih lemarinya, udah semua diobrak-abrik diini-iniin, lah kok nggak ada gitu, digini-giniin semua kan. Akhirnya berapa hari kemudian dia penasaran, dilihat ternyata ada itu emas, nggak kemana-mana, tiba-tiba nongol di tempat yang dicari. Iya, padahal kita tuh udah nyari berkali-kali, coba bagaimana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Randi Mulya di Narasi Misteri. Dan kali ini udah ada seorang narasumber yang tinggal di sebuah rumah, beli rumah di daerah Jakarta Timur dengan berbagai macam gangguan horor yang dialamin sama narasumber kita dan keluarganya. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Mbak Delima. Halo juga. Sehat ya Mbak? Sehat. Mbak Delima, ini tinggal di rumah ini dari tahun berapa Mbak? Sebelumnya sih kita tinggal di Duren Sawit. Emang asli Duren Sawit tinggal? Iya, sebelum BKT, daerah Cilungup. Oke, itu iya. Awalnya tinggal di situ? Di Cilungup. Lama tinggal di situ? Lama banget, dari saya kecil. Oke, berarti bisa dibilang udah jadi warga situ. Asli sana lah ya, Duren Sawit ya. Gitu kan. Karena betahnya kita gak mau digusur, bertahan. Oh, saat penggusuran BKT? Iya. Oh. Kita bertahan karena udah betah di situ. Tapi kan pemerintah memberi warning harus pindah ya? Iya, jadi mau gak mau ya harus pindah. Dan dapat rumah yang ditempatin kemarin ini nih? Iya. Beli rumah di sana? Iya, dapat di Pondok Bambu. Duren Sawit juga sih, masih jauh Jakarta ya? Timur, karena ibu saya memang pengennya tuh tinggal masih di daerah Jakarta Timur. Karena puluhan tahun tinggal di sana soalnya ya. Iya. Jadi kalaupun pindah tetap maunya masih di sekitaran situ. Iya, situ. Tapi ternyata rumah yang diambil ini banyak banget gangguan jadinya ya. Iya. Berbagai macam gangguan ada di rumah ini. Ada. Oke. Itu yang membuat orang kadang nggak menyadari nalarnya. Kayak gimana ya? Nggak masuk akal. Iya. Dan ini yang ngalamin gangguan-gangguan ini Mbak Delima sendiri, apa ada yang lain-lain juga ngalamin hal? Saya pribadi, ibu saya, dan beberapa orang. Kayak gitu. Berarti Mbak Delima tinggal di tempat ini dari tahun berapa? Kita tuh kan 2008 masih di Jakarta Timur yang mau rumah bikin pertama. Iya. Nah, pindahnya itu sekitar 2009. Oke. Terus di rumah ini sampai di tahun? Di rumah itu dari 2009 sampai 2017. Oke, lumayan lama ya? Lumayan. Berarti semua kejadian itu mau nggak mau Mbak Delima tanggung di rumah itu ya? Iya. Ditahan-tahan. Tahan. Karena udah beli soalnya ya? Ini ya. Oke, dan nanti diceritain fullnya ya Mbak. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran apa yang dialamin sama Mbak Delima dan keluarga di rumah ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan nanti Mbak di video ini setelah tayang ada artwork yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Misalnya ada sosok-sosok yang dialamin itu nanti akan digambarin sama timnya Narasi Misteri. Gitu. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Mbak Delima kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.
Mbak Delima, awalnya Ya. kenapa bisa tinggal di rumah ini dan apa aja yang terjadi sih di sana? Oke, saya cerita ya. Saya tinggal di di daerah Jakarta Timur. Itu pemerintah udah lama menggalakkan untuk bikin jalur BKT. Mm-mm. Nah, setelah itu kita harus dipaksa pemerintah pindah. Udah ada yang ngambil lebih dulu, siapa yang butuh, tapi saya bertahan gitu karena dia sudah betah tinggal di sana, mau airnya mau lingkungannya dia udah betah deh di sana. Tapi pemerintah bikin warning kalau pindah itu melalui jalur hukum gitu. Mau nggak mau ibu saya itu ya harus pindah ya kan. Jadi dia pakai calo, dia suruh calo cari rumah yang masih daerah Jakarta Timur. Nah calo itu cari-cari dapet, dia bilang, tante saya ada di Pondok Bambu, masih Jakarta Timur kan gitu. Ya udah coba kita lihat, kata ibu saya. Tuh dilihat deh itu semua rumahnya tuh kan lebar gitu loh dan bisa usaha karena dia suka di pinggir jalan pula kan. Dan itu diceritakan sama yang punya bahwa itu dia ngekosin yang di atas gitu, yang di bawah khusus jual pulsa lah atau apa, di skat-skat gitu. Ke belakang tuh masih panjang kan, terus bertingkat juga gitu. Nah ibu saya suka dan tertarik, akhirnya deal gitu dengan harga. Nah waktu itu zamannya 2008 itu masih 450 juta. Berikut surat-surat sama semuanya lah, sama itu calo semua itu habis 550 juta gitu. Jadi ukuran rumah itu kan cukup luas ya. Kalau itu hampir 200 meter, yaitu 198 meter gitu. Oke, 200 meter persegi. Iya, tingkat pula. Dan kan. Di Jakarta ya saat itu Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur gitu. Dan nego-nego kan jadi cocok, ya udah diambil sama ibu saya gitu. Akhirnya kita pindah deh tuh ke rumah Pondok Bambu Poncol gitu kan. Kita pindah, suatu saat itu masih fine-fine aja. Tapi suatu saat ketika ada mbak-mbak, dia jualan, tetangga juga, masih tetangga gitu kan. Dia bilang gini, mau kue nggak gitu, kue enak gak gitu kan. Jadi coba dulu, kita beli deh akhirnya tuh, ini kue ini, dia bilang gitu, mau yang mana gitu kan. Udah saya makan, saya ambil, saya bayar, terus dia bilang, kenapa mau tinggal di sini? Emang kenapa? Sini kan ada tuyulnya, kata gitu. Masa sih gitu? Dibilangin nggak percaya, kata gitu kan. Tapi yang namanya kita udah beli ya kan, mau nggak mau harus nempatin itu rumah. Ya udah, terus akhirnya selang beberapa hari tuh ada kejadian. Memang yang pertama kali itu ya, ada sepupu saya datang ke rumah. Itu dia mau nginep gitu karena malam udah kemalaman gitu kan, pokoknya harus nginep lah gitu. Sepupu saya itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah abangnya ini berdua sama adiknya gitu kan, tidurlah di kayak tempat tidur itu yang dipompa tuh. Kasur angin gitu. Ya mereka di situ dah. Ini di ruang depan nih berarti nih. Di ruang depan gitu. Nah terus yang nginep paginya dia ke kamar mandi, dia cerita gitu kan ke saya, rumah ini ada setannya ya. Kenapa? Iya, tahu nggak sih, aku tuh pagi-pagi ke kamar mandi ada yang gedor-gedor, katanya gitu. Gedor-gedor? Iya, aku yang gedor tuh kayak abang aku. Terus aku buka, abang di ini kan dilihat abangnya masuk ke ini, dia lihat lagi, balik lagi tuh katanya ke tempat tidur yang kita udah sediain kan, katanya. Lah kok dia tidur? Lah itu siapa tadi? Katanya gitu. Terus kata adanya gini, bang, udah tadi ke kamar mandi? Enggak, gue dari tadi di sini, katanya gitu. Hah, jadi itu siapa? Semenjak itu kejadian itu dia nggak mau lagi nginep di situ, cukup sekali doang di situ.
Dia bilang, hati-hati lu, ada setannya sini ya. Gue mah nggak mau lagi di situ, serem katanya. Jadi dia bilang, yang bener loh, iya. Terus saya kan, iya apa enggak sih, itu ke tukang kue ngomong ada setannya, ada tuyulnya katanya. Terus itu sepupu sama adiknya yang cewek ngomong iya gitu. Dia kejadian yang tadi. Terus selang berapa lama lagi ya kan, saya itu buka laundry. Nah kadang saya nyuci tuh antara, kan saya bangun jam 3 tuh kan, jam 3 kalau nggak setengah 3, supaya kita kain customer itu kita cepet-cepet iniin gitu kan, selesain gitu kan. Saya nyuci tuh sekitar jam 3-an, perasaan saya udah itu tuh kerannya tuh udah saya tutup. Masa iya gue lupa gitu kan, gak mungkin gitu. Daya ingat saya masih kenceng gitu kan. Saya coba lagi nih, pengen tahu nih beneran nih apa yang dibilang tetangga sama Inan ini ngerjain gua nih, kata saya gitu kan. Saya tutup, bener, dia kayaknya mau nginin ke saya tuh kalau gue emang benar ada apa yang diceritain gitu kan. Wah kurang ajar nih saya lewat tuh naik tangga kan, merinding saya kan. Saya bilang gini, berarti bener nih yang dibilang ini orang gitu kan. Merinding langsung tuh situ. Iya, jadi soalnya emang benar-benar nggak nyangka gitu. Dan kejadiannya yang kedua kali itu bener-bener dia mau buktiin kalau emang yang diomongin tetangga itu bener-bener ada gitu kan. Tapi saya nggak takut, karena saya takut anak saya ketakutan gitu. Saya diam aja, nggak mau cerita gitu kan. Namanya seorang ibu harus tetap jagain anak supaya mental anak itu jangan ketakutan gitu kan. Saya bilang gini, ya udahlah ingin aja gitu. Tapi tetap anak saya bantuin. Pernah dia bilang, lah kok itu keran aku udah tutup kok ini kebuka lagi sih, aduh katanya gitu. Selang berapa inian juga tuh ada kejadian juga. Pernah itu ibu saya kehilangan emas dalam lemarinya sendiri. Emas itu padahal udah dia acak-acak nih lemarinya, udah semua diobrak-abrik diiniin, lah kok nggak ada gitu, digini-giniin semua kan. Sampai kita dituduh-tuduh kadang kan, nggak mungkin lah, emang dari dulu kita pernah nyolong gitu. Tapi saya juga bilang, iya anak saya kan nggak mungkin nyolong gitu. Terus masa iya nyolong ininya ibunya sendiri gitu. Akhirnya berapa hari kemudian dia penasaran, dilihat ternyata ada itu emas, nggak kemana-mana. Tiba-tiba nongol di tempat yang dicari. Iya, padahal kita tuh udah nyari berkali-kali, coba bagaimana tuh. Bisa dengan ininya sendiri, sampai ibu saya kaget. Tapi saya dalam hati, wah ini udah berapa kali kejadian ini aneh-aneh gitu kan. Sampai begini juga, benar-benar apa ini. Nah di kamar itu juga pernah ada kejadian satu, ibu saya lagi pergi ya kan ke Depok, katanya itu udah dari pagi, itu TV kagak nyala, tahu-taunya tiba-tiba nyala. Anak saya bilang, lah kok itu TV nyala sendiri nih katanya. Dalam hati saya, waduh ini nongolin lagi nih. Saya bilang, waduh ini maksudnya apa gitu kan. Saya bilang lagi supaya anak saya ini jangan ketakutan. Saya tuh paling ini jaga ini anak saya, mental anak saya gitu. Itu opung lupa kali gitu. Enggak, dari tadi nggak nyala. Perasaan lo aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon tuh ibu saya, mama inian TV ya gituan itu. Enggak, saya matiin. Itu nyala. Sampai saya ini kan ya ke ini tuh. Tuh, lihat tuh. Kan dia kunci tuh rumah kamarnya tuh kan. Tuh, lihat tuh. Waduh. Kok bisa ya? Katanya. Ya enggak tahu, saya gituin. Ya udahlah, matiin aja. Bagaimana matiin? Kalau matiin semua ya mati semua lah, saya bilang gitu. Ya enggak bisa masuk kamar ya. Iya, kan dikunci sama dia. Akhirnya dia pulang. Tuh TV nyala terus tuh. Enggak mati-mati. Waduh, saya bilang gini, wah ini parah benar-benar nih. Nggak mungkin bohongan tuh si Mbak itu yang ngomong, saya bilang gitu. Akhirnya kan pernah juga tuh, saya kan melihara anjing juga. Udah dari dulu tuh udah melihara anjing, tapi aman-aman aja kalau di sana. Cuman
pernah suatu ketika anjing ini menggonggong, beda kalau ngeliat setan. Saya baru tahu biasanya digonggong cuman gitu kan. Nah itu pernah dia gonggong malam-malam jam 1-an lah ya, sekitar jam 1-an, bikin saya sampai merinding itu di gonggongan dia. Gitu. Saya bilang gini, si Milo nih kenapa? Nama anjing saya kan si Milo. Si Milo nih kenapa? Sampai saya juga merinding, ketakutan karena nggak biasa gonggongannya itu. Kalau ngelihat setan tuh beda dia, benar-benar beda. Jadi saya bilang, wah ini mah benar-benar gak ini. Kalau misalnya udah berapa kejadian yang aneh-aneh kayak gini mah ini. Saya juga ini juga ya, kalau dipaksa-paksa untuk berani ternyata ini juga diganggu-ganggu juga ini. Tapi bidan itu waktu itu kan datang ke rumah saya, mau minta itu rumah sebagian sekitar 40 meter untuk disewakan karena dia katanya mau pindah biar bisa lebih legaan gitu kan. Itu izin sama saya setelah kita tempatin berapa bulan gitu kan. Nah tapi dia nggak tahu kalau di situ tuh ada yang kayak Mbak tukang kue itu bilang, yang masih tetangga juga ada setannya. Nah dibikin dia ada tuh bidan. Berarti ini bidan nyewa tempat kita karena kan itu kan lebar tuh di kaca-kaca kayak gitu. Akhirnya dia kan itu 24 jam buka ya, namanya bidan gitu kan. Dia punya pegawai 2 orang. Jadi bisa satu misalnya pergi kemana, yang ini masih standby gitu kan kalau ada apa-apa gitu. Walaupun dia kadang suka datang gitu untuk meriksa gitu kan. Yang namanya Mbak Iya ini dia suka takut. Mbak Iya ini yang nginep di sana terus. Iya, dia untuk jaga di tempat kita itu. Dia karena kan setiap saat ada yang mau melahirkan itu harus standby lah di situ kan. Jadi staf yang standby di klinik bidan ini nih. Iya. Jadi pernah dia mau ke ini. Karena kan di atas itu ada kamar kosong dan juga itu buat nyuci sama buat jemur kain, khusus di situ jemur kain gitu. Oh berarti kan semua tempatnya Mbak Delima ini ada lantai 2-nya, jadi yang bidan ini nyewa pun lantai 2-nya juga dapat. Dia punya lantai 2 sendiri buat nyuci-nyuci. Enggak, jadi kalau bidan ini kan bidan ke sini, tapi dia bisa ada tembusan dari belakang, bisa ke atas untuk jemur gitu. Nah itu ke areanya Mbak Delima ya? Iya, gitu. Nah kata gini, Pak Del, katanya gitu, apaan? Antarin aku dong. Ngapain? Jemur. Kok penakut? Mbak Delima nggak tahu ya. Ini kayaknya ada setannya, katanya gitu. Masa sih? Padahal aku udah tahu, udah pernah juga dikerjain. Mungkin juga dia ada inian ini, ada ngalamin ya. Cuman dia nggak mau cerita gitu loh. Terus dia naik tuh ke atas, aku temenin deh gitu kan. Ini jangan tinggalin aku ya, katanya gitu. Jangan tinggalin. Emang kenapa? Enggak, pokoknya turunnya harus bareng, katanya gitu. Ya udah cepetan, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ngejemur. Dia lari ngiprit. Saya tuh harusnya kan bareng, dia lari ngiprit. Nah satu Nagi itu kan namanya temannya dia Dina. Dia cerita katanya gini, kok gue pernah kayak ngeliat lu ya dia inian ini, padahal lu kan pulang ini ya dia gitu, gedor-gedor katanya gitu. Terus kalau perasaan gue kan lu kan udah pulang katanya gitu. Lu jangan nakutin gue dong, soalnya gue juga pernah kayak diganggu di kamar mandi katanya gitu. Jangan nakutin gue dong katanya gitu. Gue aja tadi kalau ke atas takut gue kalau nggak ditemenin katanya gitu. Terus iya beneran, gue juga kayaknya ngerasa ini ada ininya, pokoknya kayak berbau setan gitu kan. Ada yang janggal lah di rumah ini. Iya gitu. Karena kan aku nggak tahu, mungkin juga tetangga ngomong itu ada ininya gitu. Terus mereka nggak ngalamin kejadian, jadi ngobrol-ngobrol gitu selentingan aku dengerin karena kan masih satu inian kan. Masih satu atap bisa kedengeran gitu. Wah jangan-jangan ya mereka ntar takut gitu. Cuman mungkin karena kebutuhan uang mereka masih bertahan di situ kan, jaga klinik bidan gitu. Tapi dari selentingan aku dengar memang mereka takut gitu.
Dan setelah beberapa kejadian itu, aku bilang gini, ini sini mah nggak bagus lah gitu ya kan, walaupun misalnya gede atau apa gitu. Terus akhirnya ibu saya kasih tanah. Ibu saya bilang kalau kalian punya rezeki bangun, ini saya udah beli gitu kan. Akhirnya di mana yang dibeli? Itu di Jalan Pendidikan dekat Raden Intan. Beda daerah ya? Beda, tapi masih lingkungan Jakarta Timur gitu. Akhirnya ibu saya beli di situ, disuruh bangun, dicari tukang gitu. Nah, pindah deh ke situ gitu. Dan ibu saya tuh ngasih satu-satu orang gitu. Karena kan dulu dia sempat kerja di Amerika sama adik saya gitu. Itu tahun 2004 gitu. Jadi mereka tuh ngumpulin duit gitu. Di sana kan dolar tuh, kalau udah ngumpul dicariin rumah gitu. Ya tanah kosong gitu biar buat anak-anaknya punya nyimpen tanah lah saat punya rumah gitu. Saat ada uang saat itu. Jadi dibeli tanah, disuruh anaknya bangun gitu. Nah, setelah kejadian itu kan ibu saya tahun 2017 meninggal. Nah, di situ nggak ada penghuni keluarga saya, kecuali bidan gitu. Nah, setelah itu yang kamar ibu saya itu yang kejadian TV nyala sendiri, apa kayak gitu, yang emas hilang gitu kan. Mereka takut karena udah pernah denger gitu. Jadi yang nempatin itu ipar saya karena udah pernah dengar kejadian-kejadian itu, dia nggak mau di situ, dikosongin. Cuma di atas. Kalau jalan pun kadang lari-lari gitu, takut gitu, dan nggak mau sendiri, harus ditemenin sama misalnya abangnya. Kalau misalnya nggak ada ini dia mereka nunggu di luar, baru nggak mau mereka gitu. Jadi ya mungkin masih ada juga di sana ya, nggak taunya aku tuh nggak tahu ini, cuman mereka bilang aku nggak mau di situ gitu. Dan itu pun terpaksa supaya rumah itu jangan kosong gitu. Ini setelah Mbak Delima pindah, bidan pun masih ngontrak di situ? Masih di situ. Masih ada kejadian lain nggak? Kadang mereka bosan ya, atau takut, kadang mereka keluar, ganti bidan baru lagi. Masih bidan itu kadang kalau misalnya mereka resign, nah bidan itu nyari lagi gitu, nyari karyawan penggantinya lagi gitu. Dan bidan itu masih di sana. Temen kadang suka ada yang bilang gini, kayaknya nih rumahnya angker deh. Ada tuh kan pasien-pasien bidan tuh suka bilang angker bu, iya kayaknya ada di situ ini. Nggak tahu dia bisa berpenglihatan atau gimana, saya nggak tahu ya. Cuman dari omongan dia, ya kayak dia ada inian gitu. Ini pasien yang ngomong ya? Oh iya, pasiennya. Kan kadang ada USG buat cek inian. Mereka kadang ada yang ngomong, tapi sebagian doang gitu, nggak semuanya. Kalau bidan tuh pasiennya banyak, ada berapa ratus, kadang hanya gantian, ininya minggu atau Sabtu gitu, jadwal USG gitu. Tapi sebagian ada yang takut, ada yang nggak peka mungkin, tapi ada yang tahu gitu ya kejadian kayak gitu. Karena kan nggak semua orang bisa lihat kayak gitu ya, hanya orang-orang tertentu gitu. Dan sampai sekarang memang bidan masih di situ sih. Cuman si karyawan yang nginep ini yang gonta-ganti terus. Udah pindah dua-duanya. Yang di awal itu udah nggak ada. Udah nggak ada gitu, gantian. Kadang saya pikir juga ya, 3 bulan ada yang udah resign. Nggak tahu kenapa, cuman bilangnya tuh kadang gini, ya pengen ini aja gitu. Saya bilang, galak emang si bidan latibesnya, maksudnya bosnya gitu ya. Oh enggak, cuma mau pindah aja gitu. Cuman mereka nggak ngomong. Yang jelas-jelas ngomong itu yang pertama ya. Iya. Cuman setelah itu sering banget gonta-ganti karyawan yang ada di situ. Jadi ya mungkin mereka juga takut kali ngomong kayak gitu. Nggak tahu. Cuman mungkin dikip dong di sininya aja mungkin.
Berarti Mbak Delima sebenarnya nggak ada yang melihat sosoknya secara jelas langsung gitu ya? Enggak, cuma dikerjain. Dikerjain terus-terusan Iya. aja ya? Kan keran bisa penuh udah ini kayak TV kayak gini. Gue tuh ada, lu nggak tahu kan gitu. Maksudnya kayak ya, yang dibilang yang itu dia mau nunjukin gitu kan. Mungkin dia denger kali ya. Jadi dia kayak mau nginin saya gitu. Mau ngasih tahu kalau dia ada gitu ya? Iya, itu dia tuh bener gitu ngomongnya. Cuman saya kan selalu karena punya anak saya nggak mau nginiin gitu, gitu aja, nggak mau ini gitu. Tapi kejadian-kejadian aneh itu nyata, wah berarti ini bener nih, saya bilang gitu. Ini nggak bukan omong-omong belakang gitu kan, maksudnya memang benar-benar ada nyata gitu. Dan saya mau bilang ke ke tukang kue itu, saya takut di mulutnya ember kan, itu kan ada bidan maksudnya ini gitu. Sedangkan bidan ini ada penghuni lain yang ngontrak, cuman kalau ember takutnya dia nggak mau ngontrak lagi gitu ya. Iya, karena kan ibu saya kan udah tua ya, udah nggak bisa ini, dia penghasilannya dari kontrakan. Dari kontrakan itu. Iya. Jadi takutnya ember ngomong-ngomong kayak gitu, walaupun sebagian memang udah ada lihat langsung sih, tapi kan yang lihat langsung yang kayak gimana, Mbak? Yang pasien itu yang tadi. Oh, yang pasien. Tapi ini orang-orang yang bisa dibilang paham sama hal-hal mistis lah ya. Iya, katanya ada duduk tuh di situ dan ini gitu. Kalau saya memang nggak bisa penglihatan, tapi dikerjain itu yang nyata, yang saya keselnya gitu loh. Sedangkan rumah ini udah keburu dibeli ya. Iya. Udah harus mau tempatin gitu ya. Tapi untungnya kan ibu saya beli tanah waktu kerja di Amerika, dikumpul-kumpulin, ada duit di tanah. Nah dia suruh kalau mau bangun itu jatah kamu gitu. Jadi kita pindah. Jadi gitu. Ngebangun itu akhirnya pindah ke rumah yang baru. Ke rumah yang baru, dan lumayan sih nggak ada kejadian-kejadian aneh. Cuman paling ya anak-anak bocah yang iseng gitu. Ya masih lumayan kayak gitu. Ini kan nyata banget dia kayak ngerjain banget. Saya udah inian, apa saya yang salah apa yang ini. Ternyata emang dia mau ngerjain saya gitu. Dari semenjak itu mendingan pindah aja lah gitu. Paksain buat bangun tuh rumah, akhirnya pindah. Ini rumah yang banyak gangguannya ini, Mbak, ini kalau dari bangunannya sendiri, bangunan bagus kah? Bangunan baru kah atau emang udah bangunan sebenarnya lama? Bukan bangunan lama juga, bukan bangunan baru, tapi masih layak pakai, masih bagus gitu. Dan nggak ada perubahan dari penghuni sebelumnya? Perubahan bangunan tuh nggak ada renov atau apa? Renovasi dibikin cuman inian ibu saya kan tadinya dari atas tuh kebuka, ada sebagian kebuka turun ke inian, ini ada yang belum di kayak tanah gitu, jadi itu dia buat tanaman gitu kan. Tapi setelah ini kalau mau lewat ke kamar ke dapur kalau hujan, nah itu susah. Oh, jadi dibikin kanopi gitu ya? Di ini Direnov sedikit aja ya? Jadi kalau mau ningkat itu apa namanya itu? Oh, didak. Oh, didak gitu. Semua, didak habis tuh semua gitu. Jadi didak itu baru kan jemuran gitu kalau di atas gitu. Oh, itu yang dipakai buat jemuran. Iya. Tapi tadi kan di atas ada berapa kamar? 3 kamar. Ada 3 kamar. Sebelumnya itu keisi semua? Tadinya yang punya pertama itu dia selalu ngekosin di situ gitu. Jadi dia jadiin kos-kosan. Kos-kosan. Memang dia pintar berbisnis, makanya dia cepat kaya gitu loh. Rumahnya dia tuh ada berapa biji, gede-gede loh. Nah, yang ada saat Mbak Delima huni itu, yang kamar-kamar dulunya kosan ini dijadiin apa? Kosong. Dikosongin gitu aja? Kosongnya aja. Oh, nggak dibuka lagi jadi kosan? Nggak ada yang mau, nggak tahu gimana ceritanya, udah nggak ada yang mau inian ngekos di situ. Oh. Kita juga nggak tahu kenapa. Gitu. Tapi sempat Mbak Delima buka buat terima kos gitu? Enggak, kita nggak berani, soalnya kan kita perempuan ya. Oh. Kalau dulu katanya kan buat kos ituan mau cewek mau cowok bisa kos bebas situ. Ya. Iya, kalau ibu saya kan takut nanti ini. Dan di rumah nggak ada cowok ya? Iya, jadi nggak mau ngekosin. Oh, jadi kosong. Tapi gitu semenjak aja. udah di ini sih udah mau dijual itu udah kosong.
Tadinya kan memang dikosin, tapi semenjak udah mau dijual itu udah kosong. Jadi dia penghasilan udah mulai nipis, makanya itu dijual rumahnya. Oh, emang udah nggak ada penghuni kos juga saat dia jual ke Mbak Delima ya? Iya, keuangannya udah sulit gitu loh. Maksudnya kayaknya udah mau jatuh dia, makanya tuh rumah dijual gitu. Dan ibu itu bilang, kenapa? Ibu saya bertanya sama ibu itu kan, kenapa dijual gitu? Jadi dia bilang lakinya punya istri lagi kan gitu, suka berantem lah apalah. Saya bertahan tante hanya karena anak gitu. Dia bilang, ini saya mau pulang kampung, saya mau jualin katanya gitu, mau dibagi-bagi aja katanya gitu. Oh, alasannya dijual Alasannya seperti itu. Bukan karena hal-hal janggal ya. Cuman terkenalnya sama warga sekitar. Itu alasan dia sih, tapi yang dia tahu kan dia. Kan warga situ ada yang udah tahu mungkin. Terkenalnya karena ada peliharaan di rumah itu ya? Iya, dia yang melihara gitu. Berarti si ibu yang jualan kue ini cuma ngomong di awal doang, abis itu nggak ngomong lagi? Oh enggak. Udah tetangga yang kanan kiri pun nggak ada yang berani ngomong ya? Cuman si ibu kue itu doang yang ngomong ya? Nggak berani, tapi mungkin tahu. Nggak enak juga nggak kali enak, ya, iya. kalau mau cerita ya? Kalau ada kan orangnya sifatnya terlalu buyar gitu ngomongan gitu. Ada yang ntar juga lo tau sendiri kayak gitu kan. Ada yang maksudnya sekali nggak mau bikin masalah gitu, nggak mau nakut-nakutin tapi mungkin ada yang tahu gitu. Tapi buat harga 450 ini kan masih tengah Jakarta ya, terus jalan utama juga kan ya Mbak? Iya, itu mobil. Masih bisa dibilang murah buat ukuran tanah seluas itu loh. Tapi zaman dulu mau termasuk ini juga sih. Termasuk lumayan juga? Kan 2008. Segitu berarti standar daerah sana juga emang udah segitu? Iya. Oh, sekarang kan udah miliaran. Iya. Tapi saat ini rumah ini masih kepemilikan Mbak Delima? Ibu. Masih kepemilikan atas nama ibu? Iya. Masih. Kalau ada yang minat sih mau dijual. Oh, oke. Iya. Cuman gangguan-gangguan yang tadi sebenarnya udah nggak terlalu kedengeran ya Mbak Delima ya, selain dari. Karena kan saya udah lama juga di sana itu. Ninggalinnya ya. Semenjak ibu saya meninggal kan 2017 sudah nggak ada orang, cuman ipar dari abang saya aja itu. Yang tinggal di sana. Iya. Karena abang saya juga udah meninggal, cuman dia sendiri jadinya. Oh, berarti sekarang nempatin dia doang ya? Iya, sama anak-anaknya. Dia kan suaminya meninggal nih, abang saya. Nah, dia sama 3 anaknya di situ. Tapi nggak ada yang berani tidur di bawah yang ada kejadian-kejadian kayak kehilangan emas, TV nyala sendiri. Itu mereka nggak berani, takut katanya. Ke kamar mandi. Dan ini kan kamar ibu saya. Nah kesininya tuh ada buat masak tuh, ruang dapur. Gede tuh kan ruang dapur. Tapi mereka takut, nggak berani kalau misalnya sendiri. Pun sampai sekarang masih dialamin juga sama ipar ini di sana? Iya. Oke. Takutan ya mereka. Dan ini Mbak Delima nggak takut nih karena ini kan masih kepemilikan Mbak Delima nih misalnya? Bukan, itu punya orang tua. Iya, tapi dia punya orang tua. ahli waris kan anak-anaknya. Dan ini nggak masalah juga untuk diceritain nih pengalaman yang ada di sana? Enggak sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di rumah ini masih ada kejadian-kejadian lain lagi nggak Mbak yang sampai sekarang masih Mbak Delima takutin di sana? Ya mungkin ada, tapi kan saya udah pindah. Tapi dari cerita kakak saya pernah ke situ ngelihat ipar saya tinggal di situ, itu kamar dikosongin, yang pernah ada kejadian kayak emas hilang, terus TV nyala sendiri. Kamar bekas ibu? Ibu dikunci, nggak ada yang berani tinggal di situ. Terus ditanya kakak saya gini, kenapa kamu di atas? Bukannya capek? Bolak-balik ke atas? Wah, serem situ. Suka ada suara-suara katanya gitu. Iya, jadi itu dikunci. Mereka lebih inian ke atas. Padahal kalau di atas kan capek naik turun tangga ya. Tapi karena berhubung mereka ketakutan, ya udah mau nggak mau mereka tinggal di atas. Kata kakak saya, pokoknya capek sih itu ini. Nah, turun tangga daripada gua diganggu katanya gitu. Berarti semenjak ibu meninggal ada satu ruangan yang dulunya
Iya. kamar ibu itu Dikosongin. dikunci. Sekarang dikosongin. Dikosongin, dikunci. Dikunci. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini nggak berani mereka. Berarti dari 2017 Iya. sampai 2024 ini dikunci gitu Iya, ya? udah 7 tahun. Dan itu nggak di Ya, saya juga nggak tahu itu udah debunya semua sih, nggak tahu tuh. Oh. Orang dikunci, nggak diapa-apain gitu. Jadi nggak ada dibersihin, nggak ada di apa gitu? Ya mungkin enggak, karena kan takut. Gimana mau bersihin orang mereka aja ininya di atas, kan takut. Dan ini bikin makin gak enak dong suasana rumah. Karena ada satu ruangan yang bener-bener gak pernah dibuka. Iya, jadi kata kakak saya itu yang bagian belakang itu jadi nggak terawat. Karena kan mereka nggak mau di situ. Itu sampai kayak mana gitu, udah beda banget lah gitu. Jadi nggak terawat banget, nggak pernah dipel, nggak pernah di itu gitu. Soalnya kan kalau ada bangunan yang nggak dihuni nih, dibersihin pun enggak kan akan mancing Iya, makanya hal yang nggak diinginkan kan? Iya, ya kan dia otomatis debu lah gitu. Makanya kata kakak saya, kenapa nggak dibawa aja? Ya itu salah satu katanya jawaban mereka, takut, nggak berani, lebih baik di atas. Padahal kan di atas capek juga bolak-balik. Orang kalau ke bawah aja misalnya ke dapur itu katanya lari, ini langsung cepet-cepet naik ke atas. Kalau menurut ngomongan mereka gitu. Semenjak Mbak Delima pindah dari rumah itu, semenjak ibu meninggal, Mbak Delima juga nggak ada kepengenan buat ngerapiin kamarnya ibu gitu-gitu atau emang udah jarang aja ke sana? Emang niat kita sih mau dijual aja karena kita udah tua-tua tuh. Biar dibagi-bagi aja jadi ahli warisnya gitu. Jadi udah kalau ada yang dengan ngurusin rumah itu lah ya. Iya. Kalaupun ngurusin ya daripada repot mendingan jual aja gitu. Daripada pusing-pusing jual aja, udah sepakat mau dijual. Cuman sampai saat ini masih belum ada laku. Pembelinya, iya. Oke. Ya disewa aja lah sama bidan per 2 tahun gitu. Daripada nggak ada pemasukan kan kosong sama sekali. Gitu. Tapi harganya bisa dibilang Mbak Delima mau jual lebih murah atau gimana nggak? Karena itu kan bukan hak pribadi saya ya. Itu kan kalau kesepakatan keluarga nih, kira-kira mau jualnya tetap dengan harga pasaran daerah itu saat ini atau mau jual harga lebih murah dari pasaran sekitar gitu? Kalau rundingan sih kan kita ada 5 orang, ya kan. Maksudnya termasuk kakak ipar saya karena abang saya kan udah meninggal tuh. Cewek kan tinggal 3, abang saya 1, terus ipar saya kan. Jadi dibagi 5 lah ya. Nah, kalau misalnya ini harus kebagian semua kan laki-laki harus lebih banyak ya kalau menurut hukum ininya. Dan kakak saya yang punya peranan tuh. Oh, yang nentuin semuanya udah kakak yang itu aja. Iya. Jadi itu katanya mau dijual 3M, kalau boleh kurang bisa 2,5 M gitu kalau ada yang mau. Itu harga pasaran daerah itu atau menurut Mbak Delima lebih murah dari sekitaran? Itu udah lumayan murah sih. Udah lumayan murah. Iya. Tapi belum ada yang ininya. Ya nggak tahu juga nanti masih terus dipasarin sih. Oke. Iya. Dan daripada ini hancur lama-lama. Dengan udah kondisi hancur. yang seperti itulah ya. Mudah-mudahan cepat lepas deh Mbak ya, biar urusannya semuanya juga selesai gitu. Oke deh. Dan Mbak Delima makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sehat-sehat sama keluarga. Dan semoga rumahnya cepat laku juga dan gangguan-gangguan yang ada di sana juga berkurang deh. Nah, mungkin teman-teman yang mau beli harga murah juga bisa aja tuh langsung tuh. Iya boleh di Poncol. Soalnya kalau rumah udah ada gangguan-gangguan biasanya dijualnya lebih murah tuh. Ya kan? Iya juga sih. Dan banyak juga orang yang masih mau gitu Mbak, karena emang harganya biasanya miring kan. Lebih miring dari yang lainnya gitu. Padahal kita udah miringin sih 2,5 M dari 3 jadi 2,5 tapi belum ini. Nah, mungkin siapa yang mau tuh nampung Iya, dia kalau kakak saya berhantu. Kalau kakak saya bilang kalau 2 M kita dapat berapa, dibagi berapa gitu. Kan mau beli rumah juga gitu. Ya udah ditahan aja. Murah tapi kondisinya seperti ini gitulah ya. Karena kan harga tanahnya aja udah mahal. Ya di tengah Jakarta lah. Susah nyari rumah harga segitu gitu. Nyari tanah, nyari rumah di tengah Jakarta.
Jakarta Timur yang masih lumayan lagi pusat pula kota bisa lagi. usaha sih sebenarnya, Iya. cuman nggak, kalau ada ininya, kalau yang penakut ya takut ini. Iya. Mungkin ya yang ketemu Bali 5 ya beruntung lah karena dapat harga lebih miring gitu. Iya. Bisa dinego lah. Bisa. Tapi historinya seperti ini gitu Iya. ya. Oke. Yang berani nyali tinggi aja. Harga miring, nyali tinggi, Iya, sikat gitu ya. iya. Mbak Delima sekali lagi makasih banyak Iya, ya. sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Gua Randi Mulya pamit, ngewakilin Mbak Delima pamit. Karena dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.